Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ihwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir yang terbaik kepada kita, yaitu dengan memelihara keimanan melalui thalabul ilmi. Dan ini adalah usaha yang terbaik bagi kita selaku orang yang beriman, di mana keimanan yang sudah kita miliki tidak bisa kita biarkan, tidak bisa kita lepas sendirian, melainkan harus berinteraksi dengan ilmu agar iman itu terus tajdidul iman. Iman itu terus diperbaharui. Oleh karena itu, walaupun dalam kondisi dinaungi rahmat Allah hujan, tapi tetap yang menjadi landasan bagi kita adalah ngereyeh nikreh. Walaupun dalam hal ini seharusnya yang menyampaikan bahasan pada malam ini adalah Pun Guru Al-Ustadz Zainandang. Beliau sedang uzur. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada beliau dan bisa kembali tabligh kepada ihwatu iman semua. Bahasan yang akan disampaikan adalah berkaitan dengan kehidupan dunia bagi 4 golongan, yaitu orang yang diberikan ilmu dan harta, itu yang pertama. Yang kedua, diberikan ilmu tanpa diberikan harta. Dan yang ketiga, diberikan harta, tidak diberikan ilmu. Dan yang keempat, yaitu tidak diberi harta lagi ilmu. Kenapa ini disampaikan? Ini untuk memperkuat, memperkokoh tali sabilillah, ikatan terhadap jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia di mana mempunyai karunia yang sama, walaupun dengan nasib yang berbeda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kaya tapi tidak berilmu, ada yang berilmu tapi dia itu miskin. Tapi dalam surat Al-Baqarah ayat 273 itu semua sama di hadapan Allah. Diawali dalam surat Al-Baqarah ayat 273, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Bagi orang-orang fakir yang mereka itu terikat fi sabilillah, di jalan Allah. Dia tidak bisa keluar kemana saja, tetap khitohnya, garis perjuangannya ada dalam jalur sabilillah. Ada yang sabilillah berupa dakwah dan tarbiyah, ada pula yaitu yang bersifat menjaga benteng di medan perang. La yastati'una darban fil ardi. Mereka tidak bisa untuk mencari usaha di bumi. Bukan tidak mampu, bukan tidak ada kekuatan, tetapi
ada nilai-nilai yang harus dipelihara bagi orang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah seorang pedagang, sering berinteraksi dengan berbagai kalangan, berbagai suku, berbagai kabilah, bahkan para pelancong dari luar negeri pun beliau mampu untuk berinteraksi. Oleh karena itu, kalau ditanya bagaimana kekuatan Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang suka bersilaturahim. Para pedagang biasanya kita melihat tentu saja cara berinteraksinya bisaan, mampu menggoda kepada pembeli, mampu membeli perhatian kepada pembeli. Itulah karakter pedagang. Jadi pedagang itu tahu seperti apakah sifat dari pembeli itu di berbagai daerah. Dengan tiap hari yang membeli tentu saja akan tahu karakter sehari-hari seperti apa dan cara berkomunikasinya pun seperti apa. Dan Rasulullah adalah orang yang senang bersilaturahim. Dengan kekuatan ilmunya, kekuatan hartanya, sebelum diutus menjadi Rasul, beliau adalah orang yang suka menyambungkan tali silaturahim. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Rasul, tentu saja apa yang dimiliki oleh Rasulullah hanya sebatas kejujuran. Rasulullah itu sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, beliau adalah Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Tetapi kejujuran yang dimiliki oleh Rasulullah yang pada waktu itu belum diutus menjadi nabi dan rasul tidak dapat membereskan masalah. Karena sifat bawaan manusia diantaranya adalah sifat jujur. Seperti halnya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu adalah musuh Rasulullah. Tetapi ketika ditanya oleh Raja Heraklus, dia menjawab dalam keadaan jujur. Sifat bawaan dari manusiawinya ada. Abu Sufyan itu adalah jujur. Cuman masalahnya tidak mau menerima kebenaran di awal-awal. Pas di akhir Abu Sufyan masuk Islam. Kejujuran yang dibawa oleh Muhammad secara personal tidak dapat membereskan masalah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwatu iman semua, berbekal kejujuran saja tidak cukup. Harus dibarengi dengan kebenaran. Oleh karena itu, kejujuran yang dibawa oleh Muhammad tetap saja kejahiliahan itu ada. Kemaksiatan itu banyak. Tidak dapat membereskan masalah. Sampai Rasulullah pun sering bertahanus, berdiam diri di Gua Hiro. Karena apa? Kondisi masyarakat pada waktu itu sungguh tidak apa yang dirasakan ini bukan kehidupan hakikat manusia. Dan sampai Allah memberikan wahyu kepada Rasul, lalu diangkatlah beliau menjadi nabi dan rasul. Diawali dengan dakwah sirriyah secara sembunyi-sembunyi, dan Allah memerintahkan kepada Rasul untuk dakwah jahriyah secara terang-terangan. Ketika satu kejadian Rasulullah naik ke atas bukit dalam dakwah jahriyah secara terang-terangan, lalu menyeru kepada orang-orang Quraisy yang pada waktu itu hadir supaya mendekat. Aku akan katakan kepada kalian, jika di belakangku ada musuh, apakah kalian akan percaya? Jadi Rasulullah memberikan satu tawaran
andaikan di belakang aku itu ada musuh, apakah kalian percaya? Abu Lahab yang pada waktu itu menjawab, tentu saja anta al-amin, engkau adalah orang yang terpercaya. Bahkan anaknya Abu Lahab ingin dinikahkan kepada Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah menawarkan bahwa jika di belakangku ada musuh, apakah kalian percaya? Tentu saja percaya. Kalau begitu, inni nabiyyun nadhirum mubin. Sesungguhnya aku ini adalah seorang nabi, nadhirum mubin, yang membawa berita ancaman atau peringatan yang amat jelas. Barulah di sini Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalahnya secara terang-terangan, di mana tabiat dan karakter yang dibawa oleh Muhammad secara personal diketahui. Dia itu adalah orang jujur. Andaikan kejujuran ini terus terbawa setiap hari, maka kita tidak boleh berhusnudon. Tetapi ketika Nabi menyampaikan bahwa aku ini adalah Nabi yang membawa berita ancaman yang amat jelas, barulah muncul satu ejekan dari Abu Lahab. Alihadza jama'tana, apakah untuk hal ini engkau mengumpulkan kami? Jadi nganggap sugante penting, apakah untuk hal ini kamu untuk mengumpulkan kami? Karena Abu Lahab mengetahui orang yang membawa agama, batas-batas kehidupan itu menjadi sempit. Kehidupan yang awalnya bebas dengan agama menjadi sempit. Dari dulu yang disebut dengan liberal itu sudah ada. Karena liberal ini tanpa ilmu pun sudah liberal. Orang ini bebas berpikir, bebas untuk bersikap, bebas apa saja. Tanpa ilmu pun, hanya berdasarkan naluri yang manusia menginginkan kebebasan tanpa aturan. Nah, muncullah Abu Lahab, alihadza jama'tana, apakah untuk sekedar ini kalian mengumpulkan kami? Tabban laka ya Muhammad. Barulah muncul ungkapan celakalah kamu wahai Muhammad. Yang tadinya Rasulullah adalah seorang pedagang, dia meninggalkan usahanya. Begitu pula sahabat-sahabat yang lain, bahwa Rasul harus ada yang membimbing, harus ada yang membentengi, harus ada yang melindungi. Bahkan tidak heran yang disebut dengan la yastati'una darban fil ardi, mereka adalah orang-orang yang hijrah ke Madinah karena meninggalkan usahanya, meninggalkan hartanya, bahkan meninggalkan istri. Sigana orang mau nepikin kaki itunya pindah bumi mah apanya. Hijrah orang mah da pindah bumi hungku. Tapi hijrah Rasul mah nyata hijrun syahwat. Hijrah syahwat. Betul-betul apa yang dilakukan pindahnya tersebut atas dasar risalah. Kalau kita pindah hanya sebatas rumah, itu urusan duniawi. Tapi pindah karena urusan risalah, itu sungguh sangat mulia. Makanya sebagian ahli tafsir seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, itu kan seorang pedagang, seorang para saudagar. Ia tinggalkan hartanya, tidak dapat apa-apa ketika pindah ke Madinah. Tetapi wibawa orang-orang muhajirin itu tetap terjaga. Sugan menta-menta tidak. Semuanya
berinteraksi berdasarkan pemahaman, berdasarkan saling surti. Tidak ada yang meminta mendesak, memaksa untuk diberikan, tidak. Orang muhajirin tidak membawa apa-apa, tetapi kemuliaannya muncul. Tatkala orang Madinah menawari kepada Rasul dan para sahabat, yaitu sebidang tanah, iksim bainana wa baina akhina, bagikanlah tanah ini bagi kami dengan saudara kami, maksudnya orang-orang muhajirin. Jadi orang Madinah pun ingin memberikan tanah agar yang tadi, rasa muakhotnya begitu betul-betul dekat. Silih berekna luar biasa, sampai muakhot itu waris mewariskan, ya, sampai pada tingkat waris mewariskan. Tapi muakhot ini secara waris itu dihapus, maka yang tetap adalah waris itu berdasarkan nasab. Kemudian apa jawaban Rasulullah dan para sahabat? Cukuplah bagi kami untuk syirka. Bagikanlah ini, wahai Rasul, kepada orang Mekah. Takpunal maunah nusrikum. Cukuplah bagi kami, yaitu untuk berserikat. Jadi yang punya tanah itu adalah orang Madinah, nu ngagarap orang Mekah. Jadi sama, tidak ada anu gagah, tidak ada yang dibawa. Dua-duanya syirkah. Satu punya modal, yang satu lagi punya keahlian. Maka jadilah syirkah. Nabi tidak meminta kepada orang Madinah, tapi justru orang-orang Madinah yang surti gitu. Apa surtinya bahasa Indonesianya? Ya paham mungkin, ya. Paham. Sing ngarti we atuh gitu meureun. Cuman tidak pok seperti itu. Iksim bainana wa baina akhina. Aduh, luar biasa. Sampai ngabagikeun tanah supaya naon? Orang-orang muhajirin sama seperti kami. Tapi kalau misalnya diterima, Pak, kalau orang suka dikasihnya, nanti suatu saat bakal kieu, Pak. Bakal menta, sebab naon? Leungit di dieuna ilmuna. Tapi apa? Wibawa orang-orang muhajirin, biarlah kami yang mengelola tanah. Sanes nolak sodako, tapi apa? Ini dalam rangka siasah. Kalau orang-orang muhajirin itu terus diberi, atau jadi rendah. Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf jadi rendah. Tidak. Tapi dua-duanya sama. Pengelola dengan pemodal. Nah, sampai ada satu kelompok, yang kelompok itu uhsiru fi sabilillah. Teu ka mana eta mah nungkulan we dina jalan sabilillah. Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, ya, sahabat-sahabat kecilnya juga. Kemudian yang di medan perang juga melindungi benteng Islam, negeri Islam, Zaid bin Sabit, kemudian Khalid bin Walid, dan banyak lagi sahabat yang lain. Mereka itu terikat dengan sabilillah, tidak bisa berdagang, tetiasa ke pasar, tetiasa bekerja. Yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'affufi. Kemudian orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang jahil, mereka menyangka bahwasanya orang yang terikat dengan sabilillah itu adalah orang-orang yang kaya, karena memelihara diri minat ta'affufi, dari minta-minta. Gagah we, Pak.
Abu Hurairah teh sugan ningalikeun sedihna, sugan ningalikeun madesuna gitu kan, naon madesunya. Masa depan suram ningali beungeutna ge aduh pikarunyaeun. Tidak. Justru Abu Hurairah ketika dalam keadaan lapar ditahan dengan batu. Supaya naon lamun dilepaskeun katingali kadangu teuing naon buburuk bukan. Lapar tutupan bari nyoo dina kum teh lengan teh panjang itu ucing leutik mengparkeun tina lapar. Ternyata dengan pola seperti itu Abu Hurairah menjadi orang yang paling banyak hafal hadis. Sigana apa urang kudu rada dikurangan tuang urangnya sabab lamun tuang dikurangan lamun tuang wareg teuing kumaha Bu canakana tono Bu bolo-bolo maca kitab kan maca Quran oge sarek sahal jajar langsung heuaina we 7 kali. Ya, ternyata dengan pola yang seperti tadi makan dikurangi ya bagi iwatu iman silakanlah. Nah, jadi lamun teh mah anana rada pewat mah rada mejeuna nerangkeun kitu teh nya. Ya, sanes ka Ustad Ibad sanes. Ieu mah contoh, ieu mah nya. Ieu mah contoh. Yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'affuf. Sakitu ripuh teu menta. Aduh luar biasa. Pan ripuh keur lapar sugan menta. Semua berinteraksi berdasarkan apa? Tapakuh, paham. Sugan nyungkeun tidak. Ta'rifuhum bisimahum, kelihatan. Ya. Ta'rifuhum, kamu akan mengetahui mereka bisimahum, yaitu dengan tanda-tanda atau terlihat sifat-sifatnya. Makanya dalam Al-Quran disebut ada inna bidzalika laayatun lil mutawassimin. Jadi ayat yang menerangkan bahwa orang yang beriman itu mempunyai firasat, bahwa firasat orang yang beriman itu adalah nurullah. Dalam hadis riwayat Tirmizi diterangkan, ittaqu firasatal mu'minin, bertakwalah, awas hati-hati kalian dengan firasat orang yang beriman. Karena apa? Fa innahu yanduru binurillah, karena sesungguhnya dia melihat cahaya, melihat dengan cahaya Allah. Apa yang ada dalam besitan terbesit orang yang beriman bukan semata-mata goresan setan, tetapi apa? Dirinya senantiasa dibersihkan dengan keimanan, maka firasatnya pun awas, kita harus hati-hati, jangan menyepelekan firasat yang ada pada orang yang beriman. La yas'alun nasa ilhafan, mereka tidak minta-minta kepada orang lain ilhafan, secara mendesak. Kenging teu Bu nyungkeun Bu, menta kenging teu Bu, kita meminta boleh nggak? Boleh nggak? Teu meunang Pak, minta boleh teu meunang, kecuali kalau ada kebutuhan. Sakitu geus loba pakaianna, menta kenging teu Pak? Nggak boleh. Oleh karena itu meminta itu karena ada kebutuhan. Jadi asal dari meminta gimana? Nggak boleh. Apalagi la yas'alun nasa ilhafan, mereka tidak minta kepada manusia orang lain secara mendesak. Lamun geus jadi pagawean, nah inilah yang disebut dengan syuhun. Syuhun itu adalah rakus. Wa mayyuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Sakitu geus cukup dan nu aya oge pasti cukup. Da nafsu mah Pak
tuluy we kurang kene. Sabenerna mah nu aya teh cukup jeung pasti cukup, tapi nu matak teh cukup naon ku nafsu teh, maka muncul yang disebut dengan syuhun. Syuhun itu lebih parah daripada bakhil. Kalau bakhil dia meyakini harta kita adalah milik kita. Batur mah sok we neangan ku sorangan. Eta bakhil. Barang berena tak ari syuhun mah rakus mah leuwih ti bakhil. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alimun. Nah ini kesimpulannya. Apa saja yang kamu infakkan, ada infak harta, ada infak fi sabilillah. Fa innallaha bihi alim. Sama semua. Jadi tong aya anu istilahna si miskin meringis, miner toh. Sebab naon? Gaduh itikat yang sama, punya niat yang kuat sama seperti orang yang kaya dikasih ilmu. Naon? Hayang infak ngan dina kondisi anu sakieu ayana. Maka Allah samakan, sejajarkan dengan mereka. Oleh karena itu, ini adalah kesimpulannya. Apa saja yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, di bawah hadis-hadis yang menjelaskan kriteria miskin, namun di sini menerangkan bahwa satu kejadian yang dapat diambil ibrahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia bersabda, laisal miskinul ladzi taruduhul uklata wal uklatani. Bukanlah disebut miskin orang yang bisa diatasi dengan satu atau dua suap makanan. Jadi orang yang miskin itu bukan berarti tidak mendapatkan makanan. Sakirana bisa keneh tuang malin miskin gitu. Tetapi Nabi menyampaikan walakinil miskinu allazi laisa lahu ginan. Orang yang miskin itu, akan tetapi orang yang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki ginan, kecukupan. Wa yastahi aw la yas'alun nasa ilhapan, dan ia menahan diri karena malu, atau orang yang tidak meminta-minta secara mendesak. Inilah yang disebut dengan miskin. Dia dalam keadaan tidak mampu dan menjaga kehormatannya dari minta-minta. Matakna disebutna qanaah. Qanaah teh geus ngarasa cukup nu aya. Tinggal tingkatkeun kualitas ibadah, tingkatkeun kualitas ilmu. Sabab naon? Nikmat pisannya bala-bala nepikeun ka bisa merenah tuang teh beuteung teh aman kitanya bajinya beres gitu. Tinggal naon? Tinggal kana kahadean cukup ku bala-bala. Lamun mikiran hayang itu tuluy kitu hamburger burger deui sakitu keur ngopi bala-bala moal karasa nikmatna bala-bala moal nikmat aya tah. Jadi orang yang miskin itu apa? Dia dalam keadaan apa? Tidak berkecukupan, akan tetapi sedikit pun dia tidak minta-minta. Jadi wibawa muslimnya kelihatan. Katingali sugan namprak ka umat tidak. Tetap menjaga wibawa. Kemudian hadis yang kedua, An Ja'farin an rajulin min Muzainah annahu qalat lahu ummuhu. Dari Ja'far, dari seorang laki-laki dari Muzainah, sesungguhnya ibunya berkata kepadanya,
Ala tantoliku, pergilah kamu kepada Rasul. Patas ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mintalah kepadanya. Kama yas'aluhun nasu, sebagaimana orang-orang itu minta. Jadi ibunya menyuruh kepada anaknya, jung indit ka Rasul, menta ka Rasul. Da batur oge sarua sok menta ka Rasul. Da Rasul mah naon Bu? Ajwadunas, jalmi anu paling berehan, orang yang paling dermawan. Padahal kata Siti Aisyah, ketika aku bersama Rasulullah, di pagi hari aku makan, di sore hari tidak ada makanan. Ketika Rasulullah meninggal, kata Siti Aisyah, mar'aitu syai'an firrafi, tidaklah aku melihat sedikit pun di lemari. Eueuh nanaonan di lemari teh dibuka teh geuningan naon cucunguk. Eueuh nana ukuran kepala negara. Atau menang waris teh menang waris Rasul mah sadayana kanggo umat. Tapi ketika Rasulullah sedang Idul Adha, ya, musim mencit, Rasulullah menginfakkan menyembelih untanya puluhan. Tetapi kesehariannya biasa-biasa. Jadi yang dapat kita tarik pelajarannya, untuk urusan umat itu lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Siapa, Bu? Ini ada di jamaah Persis di sini, tentu saja. Dalam Persis itu kan ada baiatnya Pak ya. Kita ngobrol dulu. Dalam isi baiatnya yaitu saya berjanji mendahulukan kepentingan umat Islam daripada kepentingan pribadi. Aduh Pak, eta teh abotna luar biasa. Daripada mending ngaji atau ulin ta eta Pak. Ini yang menjadi yang harus dipelihara. Tentu saja kiblatnya, kuduahnya adalah kepada Rasulullah. Rasulullah wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka itu lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya pribadi. Walau kana bihim khasasa, walaupun dalam keadaan membutuhkan. Siapa ya? Selamat berjuang ya Pak. Cobaan kedah. Kemudian pergilah kamu kepada Rasulullah dan mintalah kepadanya sebagaimana orang-orang meminta kepada dia. Pantolaktu as'aluhu pawajadtuhu qaiman yakhtubu. Kemudian aku pun pergi, lalu aku meminta, kemudian aku pergi untuk meminta kepada beliau, kepada Rasul. Kemudian aku dapati Nabi sedang berkhutbah. Piraku atupanya kerkhutbah di pentaan. Rasul abdi teh peryogi ieu cik atuh kerkhutbah maulah diganggu. Maka si laki-laki ini punya pikiran, nanti saja kalau sudah beres khutbahnya. Geus beres khutbahna karek weh rek ditepikeun pamaksadan teh gitu. Lalu isi khutbahnya, manista'apa a'apahullahu. Barang siapa yang menahan diri dari berbuat yang haram dan meminta kepada manusia, niscaya Allah akan menjaganya. Tuh, si khutbahna teh geuningan sarua pisan jeung pangabutuh. Kumaha ya? Barang siapa yang menahan diri dari perbuatan haram dan meminta-minta, Allah akan menjaganya. Moal nepikeun ka menta-menta. Aduh. Teka beneran atuh mun kitu mah gitu.
Ini siapa skenarionya? Bukan rawi, bukan sahabat yang menyampaikan hadis ini, tetapi ini adalah sudah skenario Allah. Orang ini mau minta kepada Rasulullah, cuman kebenaran didinya Rasulullah berkhutbah. Ya, mendengarkan dulu khutbah Rasul. Isi khutbahnya sesuai dengan kondisi orang yang meminta itu. Waman sa'ala nasa waman istagna agnahullah. Barang siapa yang meminta kecukupan, agnahullah, pasti Allah akan cukupkan. Tayo Pak, kalau kita meminta kepada Allah, kita ini cukup, pasti oleh kita Allah akan dicukupkan. Karena Allah tidak akan memberikan harta atau mengabulkan satu doa didasari dengan nafsu. Geningan diijabah itu nu beunghar lain diijabah. Tetapi ada kemungkinan itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah meminta yang lebih kecuali dua. Dalam hadis riwayat Bukhari itu, kita tidak boleh hasud kecuali kepada dua, yaitu ingin ditambah ilmu. La hasada fisnataini, yaitu yang pertama ingin ditambah ilmu seperti dia, seperti ini si anu. Kalau menyampaikan ilmunya begitu luas, ingin sekali seperti dia. Kalau seperti itu, wah, dianjurkan. Yang kedua, yaitu hasud yang kedua, saya ingin banyak harta seperti si anu karena kelihatan dia itu suka berinfak. Katingali nyambungkeun di silaturahim nate beunghar jeung resep mere. Aduh, jadi we sumanget hayang beunghar siga itu. Sabab naon? Tadi dia senang menyambung silaturahim. Salembur kabagean. Naon bahasa orang salembur kaasaan. Apal kasih anu mah berehan jalmina. Teu kaop aya nu ningali kitu-kitu kudu nyarita oge, ku ngadongeng gitu. Teu lila. Jopok torolong. Tak gitu. Maka hasud itu diperbolehkan. Ingin ditambah ilmu seperti dia, kemudian ingin kaya seperti dia. Karena apa? Dia itu senang berinfak. Waman sa'alan nasa walahu idlu khamsi awakin faqad sa'ala ilhafan. Barang siapa yang meminta pada manusia sedangkan ia mempunyai harta seukuran 5 ukiah, maka sungguh dia meminta dalam keadaan mendesak, mendesak. Di bawah ada keterangan bahwa 1 ukiah itu dengan emas, karena ukiah itu bisa emas bisa perak, yaitu 31,75 gram emas. Dihitung-hitung nya langsungnya eta teh 5 ukiah teh 127 juta. Eta pami emas tangtos upami perak, karena ukiah itu bisa karena zahab atanapi karena pidoh, eta karena perak. Ya tentunya di bawah emas harganya. Kemudian laki-laki ini faqultu baini wa baina nafsi, lalu aku bicara di antaraku dan di antara diriku. Duh, ngomong sorangan, galecok jeung dirine gitu. Apa? Lana qotun lahu hiya khairun khamsi awakin. Dia itu punya apa namanya? Unta yang lebih baik daripada 5 ukiah. Kemudian anaknya juga sama mempunyai unta yang lebih baik daripada 5 ukiah. Dipikir-pikir geningan mampu 5 ukiah onta anu kaula oge leuwih ti 5 ukiah hargana.
Lamun teh mah geus gaduh bumi, geus gaduh kendaraan, naon anger keneh menta-menta. Lamun teh mah geus tiasa cukup teu kudu menta-menta. Maka si laki-laki ini kemudian teu jadi era, Pak. Malu dia itu, paroja tu walam as'alhu. Kemudian aku kembali dan tidak meminta kepada Rasul. Jadi ngaragap diri ternyata tidak layak, tidak berhak untuk minta kepada Rasul. Kemudian hadis yang terakhir panjang. Wah, ya kene. An Abi Kabsyata al-Anamiri annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari Abu Kabsyah al-Anmari, ia mendengar Rasulullah bersabda, salasatun uqsimu alaihinna wa uhadditsukum hadisan fahfadzuhu. Ada 3 perkara, uqsimu alaihina, aku bersumpah atasnya dan aku akan mengatakan suatu hal pada kalian, maka hendaklah kalian menjaganya, pelihara. Ini penting. Karena apa? Uslubnya, gaya bahasanya adalah gaya bahasa hakim. Memberikan nasihat kepada umatnya, maka peliharalah, jangan sampai terlewat. Yang pertama, mana koso malu abdin min sodakoh. Tidaklah harta seseorang itu berkurang dikarenakan sodakoh. Ini harus diyakini dengan keimanan bahwa sodakoh ini secara hisab perhitungan, kita punya 1 juta, diinfakkan 100.000, tentu dihitung-hitungnya udah anger 800.000 deh. Tetapi yakini bahwa Allah tidak mengurangi sedikit pun. Ngan eta mah paningali otak urang. Paningali otak urang 1 juta dikurangan 100.000. Dah gampang eta Bapak, 800.000 bade Nasrani, Yahudi, Islam hitung mah sarua. Pasti 800.000. Tah eta mah ukuran pikiran. Tapi ukuran keimanan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah benar, bahwa sodakoh tidak akan berkurang. Keimanan mah beres Pak, teu kaharti ku akal ya. Ku keimanan mah beres. Siga kieu. Ketika Rasulullah melihat malaikat Jibril yang kedua kali, yaitu jalisun alal kursi baina samawati wal ard. Aduh, yo mah. Aku melihat bahwa malaikat Jibril itu sedang duduk, yaitu di atas kursi, di atas langit, di atas kursi antara langit dan bumi. Duduk kabayang Pak, duduk Pak, kabayang. Di atas kursi kabayang. Langit kabayang, bumi kabayang. Lamun dihijikeun sadayana teu kabayang Pak. Kumaha ieu ku urang cara ngabayangkeunna? Sanes pikiran urang. Yakini bahwa hadis itu sahih. Rasulullah itu adalah shodikun masduq, orang yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Beres ku keimanan mah tos Rasulullah melihat malaikat Jibril sedang duduk di atas kursi, yaitu di antara langit dan bumi. Mun dibayangkeun ku urang, dibayangkeun ku urang teu kabayang. Sanes kudu dibayangkeun. Siga harta nu tadi Pak, sakitu sajuta dikurangan 100.000, agama naon mana wae, orang mana saja pasti akan menganggap berkurang. Tapi orang gaduh naon? Keimanan, bahwa dengan iman ini ternyata
daya nalar kita itu apa namanya sementara. Justru Allah akan memberikan rasa ketenangan, ketentraman, dibukakan pintu pemahaman agama dengan sedekah. Itu ada dalam apa Badul Wahyi ya. Dalam Badul Wahyi bahwa Rasulullah itu ketika bulan Ramadan itu beliau meningkatkan kualitas kedermawanan. Sehari-hari orang yang dermawan, ketika datang Ramadan, bulan Ramadan tingkatkan kualitas infaknya. Karena apa? Nanti malam akan datang malaikat Jibril yatadarosul Quran, badai ngadares Quran. Ternyata kalau dihubungkan antara infak dengan ilmu, luar biasa. Dengan rajin berinfak, sudah terbiasa berinfak, Allah bukakan pintu pemahaman agama. Jadi ngerti ke agama teh gumantung karena hasil dari infaknya. Meje nawe sakitu, da ilmu nagengan sakitu. Nah ini. Jadi Rasulullah ketika datang Ramadan, beliau tingkatkan kualitas infaknya. Karena nanti malam malaikat Jibril terus setiap hari akan ngadares Quran. Lanjut. Waladulima abdun madlamatan pasobaro alaiha illa zadahullahu izzan. Tidaklah seorang hamba diperlakukan secara zalim lalu ia bersabar, melainkan Allah akan menambah kemuliaan untuknya. Ini adalah pelajaran wahyu, di mana kalau kita melihat dalam pelajaran umum, kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejelekan dibalas dengan kejelekan, aya sanksina. Tapi kalau pelajaran wahyu apa? Kejelekan dibalas dengan kebaikan. Nah, iya hadisnya dalam Al-Quran ada. Dalam hadis juga atbi'is sayyata al-hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan orang lain dengan kebaikan, niscaya itu akan menghapus dosa kamu. Tah, justru pelajaran wahyu mah kejelekan orang lain mendolimi kepada kita, ku urang teu dibales deui zalim. Tidak, eta mah pelajaran nu sejen oge aya. Tapi justru pelajaran wahyu apa? Balaslah dengan kebaikan. Tatangga teh menikah urang teh teu kaot kitu, popoean teh dihareup mus-mus eueuh. Senal teh nyaho-nyaho geus eueuh kitu kan. Gitu. Lamun panggih gitu rami judrarai gitu kan, naon jamadud wae gitu. Kumaha bade dibalas ke urang Pak? Kumaha balas deui jamadud? Kirim kue ke urang Pak. Kirim kue ke urang. Nah, kirim kue ke urang. Sebab naon? Bisa jadi dia berpikir saya berbuat jelek kepada dia, tapi nah dibalas kahadean. Teka bayang. Kan biasanya gini, kalau orang lain berbuat kejelekan, siap-siap weh, pasti dibalas jelek deh. Tapi justru apa? Dibalas dengan kebaikan. Imam Bukhari ketika ada tamu menyuruh kepada hamba sahayanya untuk membawa air. Ketika sudah mendekat bawa air, si hamba sahayana eta non bahe tumpah ke bajunya, tumpah. Aduh, hamba sahanya pada waktu itu pasti Imam Bukhari marah, ya. Lalu Imam Bukhari berdiri, merdeka kamu, dimerdekakan. Nu tadina hamba sahaya jadi merdeka, teu kabayang Pak. Yang tadinya hamba sahaya budak belian,
lalu menumpahkan ke Imam Bukhari, yang terbayang pasti dicarekan. Tapi oleh Imam Bukhari mah merdeka kamu, bebas. Dah. Aduh, putra ibu menikah, gitu kan, ulin wae, gitu kan, terus wae ngalawan wae gitu. Urang teh hayang naon teh, hayang nama neke, gitu kan, nyiksa mah. Kadieu jang. Iya artes 100.000 jang jajan juga gitu. Siap Bu gitu Bu. Alim aja gitunya. Sekitu budak baong urang diberi duit, puku we beki baong meureun. Intinya pelajaran wahyunya, balaslah kebaikan dengan apa? Balaslah kejelekan dengan kebaikan. Rasulullah pun ada, ya. Ada contohnya kan sepanjang baik, ya. Kemudian wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba fakrin au kalimatan nahwaha. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta, melainkan Allah akan membukakan pintu kemiskinan untuknya. Jadi tergantung ka urangna. Kalau kita mempunyai sifat suka minta, maka Allah pun akan bukakan pintu kemiskinan. Perlu miskin karena apa? Itulah dia yang biasa meminta-minta dan Allah bukakan pintu kemiskinan. Selanjutnya ini yang judul Pak. Wa uhadditsukum hadisan fahfadhuhu qala innama dunya li arba'atin. Dan aku akan mengatakan suatu hal pada kalian, hendaklah kalian menjaganya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dunia itu hanya untuk 4 golongan, 4 orang. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Seorang hamba yang dikaruniai Allah harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Dengan ilmu ia bertakwa kepada Allah. Wa yasilu fihi rahimahu. Dan dengan harta ia sambungkan silaturahim. Duh, bungahnya bunyi. Dengan ilmunya ia tahu aturan agama, takut tentang harta-harta yang haram, syubhat atau tidak jelas. Dan dengan hartanya ia mampu menyambungkan tali silaturahim. Cek bahasa simkuring mah salembur kaasaan kanyaan si anu ka urang dieu misalnya. Terus kaasaan sampai dikenang, sampai disalati, begitu banyak dengan yang menyalatinya. Karena apa? Jasa-jasanya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dan ia mengetahui Allah memiliki hak padanya. Fahada bi abdalil manajil, maka dia itu adalah tingkatan yang paling baik. Ya inilah apa namanya harapan kita. Tetapi apa yang diharapkan belum tentu kita dapat mencapainya. Setidaknya golongan yang pertama dan yang kedua. Wa abdin razaqahullahu ilman walam yarzukhu malan. Selanjutnya hamba yang diberi harta oleh Allah, diberi ilmu tetapi tidak diberi harta. Hamba ini begitu cerdas, begitu paham tentang ilmu Allah, namun oleh Allah tidak diberikan harta. Bahwa shadiqun niyah, akan tetapi dia mempunyai itikad niat yang begitu ikhlas, yang begitu kuat. Seandainya lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Kalaulah aku punya harta, aku akan seperti dia. Apa? Senang menyambungkan tali silaturahim.
cuma nasibnya yang berbeda. Fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawaun. Maka dengan niat itulah kedua golongan ini sama. Nah, jadi nggak ada yang sifatnya berkecil hati, tidak ada yang sifatnya minder, tidak ada yang sifatnya letik hati, tidak ada, sama. Karena apa? Bagi orang yang beriman, yang mempunyai ilmu, dia tidak dapat berinfak seperti mereka yang pertama, tetapi punya itikad yang kuat sama seperti yang pertama, maka oleh Allah disejajarkan. Lamun teh mah nu beunghar jeung nu miskin dibedakeun ke di surgana bakal jomplang. Naon jomplang teh nya? Muasarwa gitu kan. Muasarwa, ini orang kaya, ini orang miskin. Padahal dalam Islam tidak ada yang disebut dengan kasta. Ya, kalau agama lain ada kasta. Di Islam tidak ada, semuanya sama. Termasuk kepada ahlu bait, yaitu keluarga Nabi. Sama, termasuk kepada orang Arab. La fadla li arabin wali ajamin. Tidak ada keutamaan orang Arab itu. Jadi kulantaran Nabi orang Arab diheulakeun, tidak. Nabi menyampaikan semua sama. Untuk berislam itu semua sama, tanpa pandang bulu. Yang ketiga, wa abdin razaqahullahu malan walam yarzukhu ilman. Dan selanjutnya seorang hamba yang diberi harta oleh Allah tetapi tidak diberi ilmu. Dia orang yang ketiga itu dilimpahkan harta tetapi tidak mempunyai ilmu. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Kemudian ia melangkah serampangan tanpa ilmu dengan hartanya. Jadi ngaluarkeun hartana teh pasti serampangan. Kajen bager tina bagian anu kamaksiatan. Siga nu mabok sok hoyong ngajar batur, ayo ka dieu. Tong ditraktir, tah minumana, tah rokona, ya. Orang-orang yang maksiat itu mereka solidernya tinggi, ya, solidernya tinggi, ya. Seperti yang narkoba juga sama, yang bawa narkobanya satu, yang lain diajak supaya naon aya batur, da mabok sorangan mah teu geunah. Gitu mabok sorangan mah diajak yang lain. Begitu pula negara agama yang lain sosialnya tinggi sampai menurut survei apa ya, bencana kayak badan bencana lagi, yang paling terdepan tetap saja yaitu dari Nasrani. Jadi orang Nasrani itu sosialnya paling dulu. Mun aya bencana di mana wae pasti wae di dinya nu pangheulana orang Nasrani. Orang Nasrani dia yang paling dahulu. Satu, dia bawa harta, ya, bawa sembako. Dua, diajar bahasa Sundana nu sarae. Sim kuring mah teu katuturkeun. Bahasa Sundana teh meni sarae, andalemi. Berinteraksi dengan masyarakat juga ku bahasa Sunda anu sae. Mawa sembako, sanu teu kataji kitu Bu? Siga bener anu naon istilahna rek mere. Maka akan menumbuhkan satu perhatian. Gitu. Lamun orang Islam, biasanya tunggu dulu informasi itu. Karena apa? Dananya kan dana dari umat. Tapi kalau orang Nasrani, dananya kan langsung. Ya, kalau tidak salah dalam satu perusahaan seorang yang bekerja mun urang majakatna, ya, pajaknya kepatikan 10%, wajib dibayar 10%. Jadi mun gajihna misalnya 10 juta, 1 juta tiap bulan eta jang patikan. Hebatnya bega kitu. Mun ku urang dikitukeun kumaha siap teu. Belum siap urang. Jadi apa? Misionaris itu
mereka mempelajari sosial, karakter masyarakat, mempelajari bahasa nate meni andalemi. Saya perhatikan langsung, memang betul. Itu kan seperti bencana-bencana di mana saja, lihat saja. Yang terdepan pasti itu adalah rata-rata adalah dari Nasrani. Kemudian la yataki fihi rabbahu, ia itu tidak bertakwa kepada Tuhannya, wala yasila fihi rahimahu, dia tidak bersilaturahim dengan hartanya dengan orang lain, karena dia punya keyakinan harta ini adalah milik saya. Batur matoh poin kan sorangan. Nah, dia tidak ada semangat untuk berbagi. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, ia tidak mengetahui kepada Allah tentang haknya, kewajiban-kewajiban yang harus dikeluarkannya. Fahadza bi akhbasil manazil, inilah yang disebut dengan tingkatan yang paling buruk ya, atau tingkatan terburuk. Yang keempat, wa abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilman, ini lebih parah. Seorang hamba yang tidak diberi oleh Allah harta dan ilmu, disebut nage kafir miskin, gitu kan? Ya tidak punya ilmu, ya miskin. Bahwa yakulu, ia berangan-angan, beritikad, lau anna li malan la amiltu fihi bi amali pulanin, sekiranya aku punya harta seperti yang ketiga, lamun teh mah dibere duit siga anu nomor 3 rek balanja we tuluy ka Jogja ka mana, wah tuluy we poya-poya we tuluy ngan hanya ka ngalamun. Artinya tidak punya niat yang bagus. Karena apa? Dia itu satu, kekurangan kecukupan, kekurangan harta. Dua, dia pun tidak semangat untuk mencari ilmu. Rugi pisan bu. Ayatnya diurang bu? Ada. Dia hanya memburu harta dalam keadaan dia secara ekonomi pun ya di bawah rata-rata atau miskin. Dan tidak ada semangat untuk belajar, tidak semangat untuk mencari ilmu. Cek simkuring manusia kafir miskin, dalam kondisi kekurangan, tidak ada semangat untuk mencari ilmu. Maka kita tetap dalam keadaan yang diharapkan, ya idealnya kan punya harta, punya ilmu. Tetapi yang tadi bu, rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Mati kita, jodoh kita. Kemudian apakah agama kita sudah ditetapkan oleh Allah? Eta patara sodam. Kan banyak ayat atau hadis yang menerangkan bahwa rezeki manusia itu sudah ditetapkan. Tong hariwang. Yang kedua, apakah agama kita sudah ditetapkan oleh Allah? Tidak ada. Tidak ada jaminan agama, tergantung pada pilihan. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Rek milu ka Islam pek henteu oge kajeun gitu kan, karena Islam tidak membutuhkan menarik perhatian banyak. Tapi sampaikanlah Islam, karena apa? Untuk berislam ini tentunya adalah pilihan kita. Tetapi urusan rezeki Allah sudah menjamin kepada kita. Jadi tetap adalah urusan ilmu. Karena sebesar apapun harta yang dimiliki, kalau misalnya menurut kita cukup. Sekecil apapun harta yang kita miliki, kalau kita yakin punya perasaan ini cukup, pasti oleh Allah dicukupkan. Tidak merasa dia itu menjadi miskin. Sakit itu panginten bu, parantos tabu 12 gitu. Bilih panjang teing tuh, aya bonusan gitu kan. Alhamdulillah parantos tabu salapan pas, langkung 5 menit gitu ya.
Insya Allah kita terus memelihara ilmu dengan penuh keistiqomahan pada Jumat yang akan datang, dan mudah-mudahan guru kita semua diberikan kesehatan dan dapat menyampaikan ilmu kembali kepada ikhwatu iman di jamaah Al-Hidayah ya, Sa'adah, beda seetik lah gitu ya. Itu saja yang disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.